warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, tokoh masyarakat kini sepuh yang menjadi payung bagi masyarakat Sumatera Barat di dalam melakukan proses pengawalan terhadap pembangunan di daerah, yaitu yang saya hormati Ajo Bagindo, John Kennedy Ajis SHMH, anggota Komisi 8 DPR RI. Ajo Bagindo. Beliau adalah seorang sahabat yang baik, dan beliau adalah orang yang selalu lantang dalam setiap momentum untuk mengusung kepentingan daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional. Beliau selalu menyatakan bahwa epicentrum dari poros pembangunan di Indonesia ini harus diawali dari Sumatera Barat. Dan saya kira beliau adalah orang yang senantiasa berjuang untuk masyarakat Sumatera Barat dan layak kalau kemudian kita mendoakan beliau. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, senantiasa amanah dan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, amin. Dan DPR RI yang menggantikan kakaknya Ajo Bagindo Ali Mumni. Mudah-mudahan himmah beliau senantiasa memperoleh hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para kantor wilayah Sumatera Barat, kakak ya, ketiga-tiganya, Bu. Nah, saya harus sebutnya kakak. Kalau yang satu Ajo, karena beda. Ya. Iya. Beserta ibu, kemudian sahabat saya, karib saya, iya, Bu. Iya, Rektor UPN Imam Bonjol, para kepala kantor, ibu dan bapak, tentu saja adik-adik pramuka yang berbahagia. Rasanya saya tak enak berada di panggung sendirian sementara adik-adik panas-panasan, dan untuk membangun semangat saya ingin turun bersama. Untuk semangat kita bersama, izin saya sampaikan salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Tepuk pramuka. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna berkaitan dengan keinginan besar kita untuk menciptakan insan-insan yang disiplin, yang senantiasa mengedepankan dasar dharma kita, bahwa kita hidup selalu beriringan dengan sikap saling tolong-menolong, dengan selalu meningkatkan keterampilan melalui apresiasi kita terhadap kegiatan kemah karya pramuka madrasah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini panas terik, tetapi buat seorang pejuang, orang yang tengah belajar, panasnya matahari merupakan energi bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran secara lebih kuat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terasa dingin karena kita selalu menyapa dunia ini dengan kedamaian. Saya berharap insan-insan pramuka yang pada hari ini berada pada tempat terbuka untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dialog bersama kita, itu meresapi bahwa kita sebagai insan-insan madrasah adalah mereka yang selalu mengedepankan nilai-nilai keimanan kita, keislaman kita. Dan berikutnya tak kalah penting ketika kita melakukan internalisasi nilai-nilai keihsanan kita. Adik-adik pramuka yang berbahagia, saya ingin menyampaikan melalui forum yang terhormat ini bahwa kita diajarkan secara kuat, secara kokoh
tancapan keimanan dalam proses kita dalam menapaki hidup. Pada dimensi lain, kita pun diajarkan nilai-nilai keislaman untuk menggerakkan setiap organ badan kita selalu pada dimensi-dimensi yang transenden atau dimensi-dimensi keibadahan. Pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal yang penting kita lakukan, bahwa di samping keimanan dan keislaman kita pun perlu meningkatkan keihsanan kita sebagai bagian dari nilai-nilai yang diusung oleh madrasah. Adik-adik, pramuka, ihsan pada dasarnya adalah sebuah akronim atau sebuah singkatan yang mewakili nilai-nilai kepramukaan kita. Yang pertama, bahwa seorang pramuka sejatinya pramuka yang berhimpun di madrasah adalah mereka yang memiliki huruf pertama mewakili integritas yang baik. Dia yang selalu jujur, dia yang selalu menghormati waktu, menghormati seniornya, menyayangi ibunya, dan lain sebagainya. Izinkan ketika saya menyebut ibu, saya ingin kita bersama mencoba meneladani apa yang dilakukan oleh Ajo Bagindo John Kennedy. Beliau adalah orang yang sangat menghormati ibunya. Dan saya banyak ketemu dengan orang hebat. Dan rata-rata orang hebat ini umumnya semuanya adalah orang yang mencintai ibunya. Anda ingin jadi orang hebat? Cintai ibu Anda. Sebab dari ibu Anda ada 5 air yang tak pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Yang pertama, air ketuban ketika kita tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu kita. Ketika kita tumbuh menjadi janin, menjadi sosok bayi, maka di situ ada air darah. Selanjutnya, air ketiga yang tak bisa digantikan oleh siapapun, air susu ketika kita sudah lahir. Ketika membesarkan kita, ibu kita mengeluarkan air keringat. Dan ingatlah bahwa air yang kelima itu adalah air mata ibu ketika mengiringi proses kehidupan kita. 5 air ini harus kita hormati dengan cara menghormati ibu kita, dan tentu saja tanpa menanggalkan dan menafikan hormat kita terhadap ayah kita. Integritas adalah orang yang memiliki nilai-nilai kejujuran, penghormatan terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak untuk ihsan itu adalah humanis. Jujur itu penting, tetapi merekonstruksi kejujuran itu juga penting. Pada hari ini, kalau Anda tengok badan saya kuat-kuat, wajah saya kuat-kuat, ada yang tidak proporsional di wajah saya. Hidung saya kegedean. Saya tahu itu. Tetapi ketika Anda bilang, saya barusan ketemu dengan Dirjen Pendis namanya Dani yang hidungnya gede, itu jujur. Tetapi kalau kedengaran nama saya nggak nyaman. Maka sebuah integritas juga harus diselimuti dengan nilai-nilai humanis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan agama pada kita semua selalu menggunakan kata-kata terpilih, diksi-diksi yang terseleksi, sehingga setiap kata-kata dari Rasulullah itu selalu nyaman di siapapun yang mendengarnya. Tidak pernah dan tidak boleh model pengajaran di pramuka, apalagi di madrasah, menggunakan kamus kebun binatang misalnya. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting setelah integritas, humanisme, kita pun punya nilai yang disebut dengan spiritualitas. Bahwa apapun yang kita lakukan, Anda hari ini panas-panas duduk, Anda belajar, semuanya memiliki dimensi transenden. Bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya bagian dari ibadah seorang hamba untuk menggapai dan mencapai keridhaan ilahi. Hal selanjutnya yang tak kalah penting dari ihsan, A-nya adalah adaptasi.